Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Bung Karno, Sri Mumpuni Yesi Rahayu. Dalam press release Rektorat Universitas Bung Karno, Jakarta 23 Juni 2026. 1. Universitas Bung Karno menegaskan kehadiran beberapa mahasiswa tanggal 15 Juni 2026 dalam pertemuan dengan Wakil Presiden merupakan murni aspirasi dari beberapa BEM fakultas di lingkungan Universitas Bung Karno dan tidak didasarkan pada penugasan atau mandat dari Universitas Bung Karno. 2. Universitas Bung Karno menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap tindakan dan pernyataan yang dinyatakan atau disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat. 3. Universitas Bung Karno tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kampus. 4. Universitas Bung Karno menolak pihak-pihak luar yang sengaja menunggangi aspirasi dan perjuangan mahasiswa Universitas Bung Karno. Kami meminta seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab. 5. Universitas Bung Karno akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus. 6. Pengungkapan keterlibatan oknum BEM fakultas menegaskan bahwa Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral. 7. Kami menghimbau kepada seluruh pihak termasuk masyarakat dan media massa tidak melakukan generalisasi yang dapat merugikan nama baik institusi maupun ribuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang selama ini aktif berprestasi dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan positif lainnya. 8. Universitas Bung Karno percaya bahwa proses klarifikasi yang objektif, yang berimbang, merupakan langkah yang baik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk menghormati proses tersebut dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. 9. Sebagai kampus yang mengusung nilai-nilai kebangsaan dan ajaran Bung Karno, Universitas Bung Karno tetap berkomitmen menjaga integritas akademik, membangun karakter mahasiswa yang beretika, serta menjadi ruang pendidikan yang melahirkan generasi pemimpin bangsa yang bertanggung jawab. Menindaklanjuti dinamika yang berkembang, Universitas Bung Karno menganggap perlu untuk menjelaskan posisi dan komitmen Universitas Bung Karno terhadap isu-isu yang berkembang dalam media dan masyarakat.
Demikian press release kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Merdeka! Merdeka! Teman-teman media semuanya, kita membuka ruang pertanyaan. Silakan dari teman-teman yang mau bertanya. Bapak, saya lebih dari Bapak, ini kan narasi di media sosial sebenarnya bahwa ada dari pihak mahasiswa itu mendapatkan atau menerima dana sekitar 200 juta ya kalau dibilang dari media sosial. Apakah itu benar? Dan dari mana Bapak itu uang tersebut didapatkan itu? Dan kalau dari narasi di media sosial itu dari oknum polisi apakah itu dibenarkan? Dan langkah selanjutnya Bapak Ibu untuk mahasiswa yang terlibat ini apakah nanti ada contoh atau mungkin sanksi apa yang diberikan oleh universitas? Oke, terima kasih. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi, dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini, kami Unsur Karnos sudah membentuk tim investigasi, karena di kami ada komisi etik yang diketuai oleh Mas Eko. Dalam proses ini kami nanti akan menyelidiki, akan bertanya kepada beberapa mahasiswa. Nah, baru itu kita akan menjatuhkan sanksi. Jadi sanksi itu akan dilihat seberapa besar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut, sehingga kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berada di kampus Universitas Unkam. Mau tanya itu kan dia mengakunya 20 juta, menerima uang 20 juta itu dari pengakuan ketua BPK itu disebarkan mana aja dari 20 juta ini? Ya, dari pengakuan beliau dia menyerahkan kepada beberapa mahasiswa atau pengurus BEM, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, dan beberapa mahasiswa lainnya. Dan itu sudah disebarkan di media sosial, dan itu pengakuan dari bersangkutan. Tapi kami juga akan cross check kembali, kami akan memanggil saksi-saksi atau oknum yang terlibat dalam proses ini. Fadil Detikon, Pak. Pak, ini kan uangnya lumayan sebesar ya 20 juta gitu. Nah, ada nggak sih yang disampaikan oleh si Presma ini, uang itu diamanatkan untuk apa sehingga uang itu diberikan kepada si presiden mahasiswa ini? Oke, dari pengakuan yang bersangkutan itu diserahkan pada Senin dini hari menjelang aksi mahasiswa dari beberapa BEM di Unsur Karno dengan catatan untuk tidak demo ke istana. Jadi disarankan oleh oknum tersebut, oknum alumni, untuk mereka demonstrasi di DPR RI, dan itu ditolak oleh yang bersangkutan. Jadi mahasiswa tetap ke istana, tapi tetap mereka menerima uangnya. Itu pengakuan langsung dari Ketua BEM. Jadi memperjelas izin dari artinya ini mahasiswa salah satunya yang namanya Abi juga BPK, apakah ini sudah dipanggil untuk memperjelas atau bertanya terkait kronologi seperti apa, atau belum ada sebuah mahasiswa? Kemarin kami sudah panggil secara resmi dengan beberapa dekan secara resmi ya, dengan beberapa mahasiswa, ada beberapa saksi, juga beberapa pimpinan, dan dia sudah menyatakan secara resmi dia menerima itu. Dan tadi sudah saya jelaskan. Nah, soal status BEM-nya itu dia masih sebagai status ketua BEM atau seperti apa, Pak? Ya, hari ini sesuai dengan pernyataan dari Bu Rektor, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan, sehingga beliau tidak lagi mengatasnamakan sebagai ketua BEM sampai dengan proses investigasi ini berlangsung. Pak, izin, tadi kan disebut ada kaitan dengan pemberian dari pihak kepolisian. Apakah dari pihak universitas akan koordinasi dengan pihak kepolisian juga
Jadi ranahnya Universitas Bung Karno pada mana etik? Kalau terkait dengan keluar nanti akan lebih banyak bicara tentang masalah proses hukum ya. Tapi satu hal buat teman-teman media yang ingin saya sampaikan, bahwa Universitas Bung Karno tidak punya BEM universitas, tetapi yang adalah fakultas-fakultas. Seperti yang disampaikan tadi, itu merupakan aspirasi murni dari mahasiswa, bukan mewakili universitas. Dan hal yang paling penting adalah pengungkapan kasus ini untuk menunjukkan bahwa Universitas Bung Karno itu konsisten pada komitmen moral. Masih banyak orang di dalam UBK yang komit terhadap prinsip-prinsip moral dan perjuangan mahasiswa dan kepentingan rakyat. Jadi kalau ini di-upload, itu menunjukkan masih banyak orang yang komit di dalam UBK ini. Sehingga kita menantang, bahkan mengajak kampus-kampus lain juga berani untuk mengungkapkan itu. Ada yang saya sebut dengan apresiasi yang tersisa dari kami pimpinan pada gerakan mahasiswa itu, yaitu walaupun mereka sudah menerima uang itu, tapi mereka tetap tidak mengubah tujuannya. Waktu mereka akan pergi ke istana, yang tujuannya pembayaran itu untuk bergada kepada DPR, tapi mereka tetap menuju pada istana. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan begini, penjelasan kami tentang berapa jumlah yang diterima maupun siapa yang menerima itu bukan dari kami, tapi pengakuan dari yang bersangkutan. Berarti artinya di UBK ini dituntut sebuah keberanian untuk mengakui tentang hal-hal yang dianggap bermoral. Ini kesadaran moral dari mahasiswa. Saya juga berpikir juga di luar sana mungkin banyak butuh keberanian juga untuk mengatakan itu, supaya gerakan mahasiswa tidak bisa dijinakkan hanya dengan uang itu atau yang lainnya. Nah, komitmen UBK ini salah satunya dalam menjelaskan kepada publik, karena ada banyak sekali orang yang berharap tentang pembentukan karakter di UBK. Sebagai bagian dari komitmen moral itu, maka kita berani mengungkap itu ke publik. Itu yang komitmen kami. Dan terkait tadi yang dijelaskan, bahwa UBK itu konsisten, yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang disebut tadi. Jadi orang itu tidak hanya berdasarkan pengakuannya, tapi ada konsekuensi yang mengikutinya, bahwa kan ada yang disebut dengan investigasi lebih lanjut tentang siapa saja yang terlibat, tanpa mengurangi sanksi, tapi kita juga menghormati pengakuan mereka. Nah, untuk berikut akan ada usaha-usaha untuk bisa menjelaskan kepada publik, mungkin kepada masyarakat dan juga kepada kita. Jadi kemarin itu adalah bagian dari usaha UBK memanggil mereka. Ada yang disebut dengan forum terbuka, meminta pertanggungjawaban. Itu berarti masyarakat, saya mohon, yang selama ini UBK dibully, menegaskan banyak sekali orang UBK peduli tentang komitmen Universitas Bung Karno terhadap prinsip-prinsip moral dan keberpihakan kepada rakyat. Jadi satu hal yang saya ingin sampaikan di sini, langkah lain yang bisa kita lakukan adalah memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan koridor kita sebagai institusi Universitas Bung Karno yang ranahnya pada etik. Ya. Sedangkan terkait dengan penyampaian siapa yang memberikan dan siapa ya, jumlahnya, maka itu di luar dari ranah kita. Kita harus mengakui bahwa ada batas-batas kewenangan yang harus dimiliki, dan kita konsisten pada yang disebut dengan fakta dan data juga pengakuan. Nanti akan menjadi salah satu bukti dalam proses investigasi lebih lanjut. Saya rasa itu. Terima kasih. Sudah cukup teman-teman semua? Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih kalau begitu teman-teman semuanya. Kita datang ke kampus kami ini untuk mengklarifikasi apa yang terjadi di luar sana. Saya berharap semuanya disampaikan teman-teman ya, seperti apa yang harapan daripada tadi Bapak yang sampaikan, Pak Rektor dan Waret, ya, ini akan membuat kita juga tidak apa yang sekarang diopinikan oleh masyarakat. Terima kasih, saya ucapkan selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Media ini sudah hadir di sini untuk mengklarifikasi supaya tidak simpang siur berita ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu, tetap semangat untuk mengungkapkan yang sejelas-jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!